Baik, terima kasih. Saya lanjutkan terkait dengan pengembangan skenario. Jadi untuk penentuan kejadian rencana kontingensi ini tentu adalah ancaman pencemaran udara atau polusi udara dengan kita skenariokan terjadi pada kondisi yang sangat maksimum ya, yaitu kategori berbahaya. Pengembangan skenario ini kita lakukan dengan beberapa dasar, yaitu analisis kejadian bencana pencemaran udara di DKI Jakarta pada rentang tahun 2019 sampai 2023, data kualitas udara dan data meteorologis yang terkumpul, wawancara semi partisipatif dengan beberapa instansi teknis terkait, survei lapangan untuk mengetahui kondisi di lapangan, dan wawancara dengan masyarakat yang rentan ya terkena pencemaran udara yang ISPA ya, terkena ISPA maupun masyarakat biasa. Kemudian pengembangan skenario kita skenariokan terjadi pada musim kemarau dengan aktivitas perkotaan pada kondisi puncak-puncaknya, terutama sektor transportasi dan industri yang menjadi penyebab utama pencemaran udara. Karakteristik risiko yang kita kembangkan, yang pertama itu durasi pencemaran udara pada kondisi berbahaya berlangsung selama 1 bulan. Pada musim kemarau juga kondisi atmosfer cenderung stabil, tidak ada pergantian udara vertikal sehingga polutan terkonsentrasi di area topografi yang lebih rendah. Pada musim kemarau, curah hujan rendah atau tidak terjadi hujan sama sekali, sehingga polutan udara tidak dapat dibersihkan melalui air hujan secara alami dan terakumulasi di atmosfer. Kemudian pada kondisi kemarau juga kelembapan cenderung rendah, sehingga kemampuan atmosfer untuk melakukan self-purifikasinya menurun, menyebabkan polutan sulit larut di dalam udara bersih. Kemudian pengembangan skenario dampaknya tadi untuk penduduk yang terdampak, kita coba kalkulasi dari kota administratif, jumlah penduduk, dan yang paling berhubungan adalah penyakit ISPA gitu ya. Kita coba gunakan data prevalensi ISPA yang nanti kita proyeksikan sehingga dari total jumlah penduduk 10 juta sekian jiwa, sehingga masyarakat yang potensi terkena ISPA itu totalnya berjumlah 3 juta jiwa. Untuk infrastruktur sendiri memang pada kondisi pencemaran udara itu tidak menghasilkan dampak langsung ya, terkait dengan kerusakan prasarana dan sarana, jalan, bangunan, jembatan dan lain sebagainya tidak ada dampak langsung. Kemudian untuk ekonomi tentu akan peningkatan pengeluaran rumah tangga ya, terutama yang terkena gangguan saluran pernapasan tadi, pengeluarannya semakin banyak. Di sisi lain kita lihat kalau kita bicara ekonomi, memang pada kondisi pencemaran udara memang kita lakukan pembatasan aktivitas sehingga memang biaya apa namanya perputaran ekonomi tadi memang juga akan terganggu ya, baik secara makro maupun mikronya, ekonomi mikronya. Kemudian untuk pemerintah tentu ada dampak layanan publik ya, sehingga memang harus dipikirkan gimana caranya ya kita mungkin lakukan secara online dan lain sebagainya. Itu dampak yang terkait dengan pemerintahan tadi. Kemudian kebijakan penanganan darurat polusi udara kita lakukan dengan aktivasi status darurat dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan status darurat tersebut, di mana nanti ada pembentukan tim teknis juga, tim teknis penanganan keadaan darurat terkait dengan pengurangan sumber emisi maupun penanganan polusi udara. Kemudian ada penanganan dari sumber emisinya, kita lakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan melakukan dan koordinasi dengan pemerintah di provinsi sekitar. Kenapa seperti itu? Karena memang sumber emisi industri khususnya kebanyakan bukan di Jakarta ya, tapi di luar Jakarta sendiri, ada di daerah Banten, Bekasi, Karawang yang memang semua di luar wilayah administrasi Jakarta. Kemudian kita lakukan pembatasan kendaraan pribadi yang biasanya ganjil genap ya. Mungkin ini pembatasannya secara total gitu ya, kendaraan pribadi, sehingga semuanya diarahkan untuk menggunakan kendaraan umum. Terkecuali mungkin ya seperti layanan ojek online mungkin bisa ya, tapi kalau kendaraan pribadi yang pure pribadi memang dibatasi gitu. Kemudian ada pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor ya, sama seperti dulu kejadian COVID juga ya, kita lakukan pembatasan karena memang kondisi ini kita skenariokan terjadi pada kondisi yang sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Kemudian penanganan yang selanjutnya penanganan pencemaran udara, ini inspeksi dan penutupan industri yang melanggar batas emisi. Jadi memang kita lihat ya mana yang kegiatan-kegiatan besar yang menghasilkan emisi ya kita batasi atau mungkin ditutup sementara gitu ya. Kemudian pembatasan kegiatan konstruksi, nah ini untuk kegiatan pembangunan kan menghasilkan debu ya. Jadi selama masa darurat ya kita batasi gitu, tidak ada kegiatan konstruksi sampai masa darurat selesai. Kemudian peningkatan penyiraman untuk mengurangi debu. Kenapa kita melakukan peningkatan penyiraman?
karena yang memang di DKI Jakarta parameter pencemar kritis adalah PM ya, PM 2,5 yang kita tahu kalau udara kan terbagi dua, ada yang bersifat gas, ada yang bersifat debu. Gas itu seperti SO2, NO2, CO dan lain sebagainya. Kemudian ada yang debu ya, baik PM10, PM 2,5 maupun TSP. Nah, untuk debu sendiri memang cara yang paling tepat adalah dengan melakukan penyiraman. Apakah nanti penyiraman di jalan maupun penyiraman nanti di atas gedung nanti akan dilakukan secara masif gitu. Sebenarnya adalah yang bisa dilakukan juga adalah melakukan hujan buatan ya. Itu memang sangat sangat efektif kalau memang terjadi, tapi ini dalam rangka kita batasi untuk penyiraman dan mengurangi debu tadi, kita lakukan penyiraman baik di gedung maupun di jalan. Kemudian penanganan kesehatan kita lakukan posko kesehatan di kelurahan dan puskesmas, penyediaan masker gratis, kemudian pembatasan aktivitas masyarakat. Kemudian koordinasi sosialisasi dan pemantauan, di mana sosialisasi masyarakat tentu melalui media sosial, kemudian penyediaan kontak darurat, koordinasi kerjasama dengan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, dukungan sumber daya, logistik, keuangan, dan lain, kemudian pemantauan dan pelaporan ya, pemantauan harian terkait ISPU dan tindakan penanganan apa yang sudah dilakukan. Ini beberapa strategi penanganan darurat polisi udara, yang mana seperti aktivasi status darurat tadi, strateginya penetapan status darurat polusi, pembentukan tim teknis, kemudian pengurangan sumber emisi, koordinasi dengan wilayah provinsi, kabupaten, kota sekitar, pembatasan kendaraan motor pribadi, pemberlakuan bekerja secara daring, atau WFH ya, pembatasan jumlah pegawai, dan seterusnya yang mungkin tidak saya baca satu persatu begitu. Nah, di mana ini nanti strategi penanganan akan dilaksanakan oleh nanti akan kita analisis untuk perencanaan sektoralnya begitu. Ini perencanaan sektoral kita lakukan dengan situasi sektor, di mana situasi sektor itu menggambarkan kondisi terburuk pada saat kejadian yang dimaksudkan untuk mengantisipasi tingkat kesulitan dalam penanganan darurat dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Kemudian ada sasaran sektor, sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam penanganan kedaruratan sehingga masyarakat atau korban bencana dapat ditangani secara maksimal. Kemudian kegiatan sektor, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama kedaruratan untuk memastikan bahwa para pelaku yang tergabung dalam sektor-sektor dapat berperan aktif. Kemudian kita lakukan identifikasi pelaku kegiatan, di mana situasi sektor yang merupakan gambaran kondisi terburuk pada saat kejadian yang dimaksudkan untuk mengantisipasi tingkat kesulitan dalam penanganan darurat dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sektor-sektor adalah sebelum atau menjelang kejadian bencana, sesaat setelah terjadi bencana, dan setelah bencana atau setiap saat diperlukan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini perencanaan sektoral yang kita buat. Jadi kebijakannya seperti apa, kemudian strategi yang sudah dibahas tadi di bab strategi, kemudian ada tindakannya seperti apa ya gitu ya. Contoh seperti penetapan status darurat polisi udara, tindakannya gubernur menetapkan status darurat maksimal 1 kali 24 jam. Indikator keberhasilannya status darurat resmi diumumkan, instansi terkait memang langsung gubernur, kemudian waktu dan frekuensinya minimal sekali sebelum atau menjelang kejadian gitu ya. Atau yang lain seperti peningkatan penyiraman jalan misalnya, tindakannya penyiraman dari atas gedung dan jalan untuk mengurangi debu. Indikator keberhasilannya dilakukan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Instansi terkait itu Dinas Pemadam Jakarta dan BPBD. Kenapa? Karena mereka yang mempunyai alat air gitu ya untuk menyemprot. Kemudian waktu dan frekuensi setiap hari 3 kali sehari selama masa darurat berlangsung. Itu mungkin contoh yang bisa kami sampaikan. Kemudian proyeksi kebutuhan ini kita coba proyeksi, sebenarnya analisisnya lebih dalam lagi ya, tapi karena ini tugas kita buat secara umum saja dari jenis kebutuhan tadi, kemudian standar atau standar volume atau jumlah kebutuhannya, ketersediaannya, kesenjangannya berapa. Kemudian kita analisis harga ya, harga satuan, jumlah biaya, sehingga total yang kita dapat sekitar 9.340.000.000. Tentu kalau di real ya, ini tentu akan lebih besar lagi gitu ya. Proyeksi kebutuhan bukan merupakan penyusunan anggaran proyek, maka wajib memprioritaskan sumber daya potensi lokal. Dalam hal kondisi terpaksa atau tidak memungkinkan untuk bertindak lain, maka pengadaan barang-barang kebutuhan tersebut dapat dilakukan ya. Jadi memang kondisi-kondisi darurat ya, di luar proyeksi tadi, kalau memang sudah ada kebutuhan yang mendesak ya memang harus kita lakukan pengadaannya segera mungkin gitu. Ini sinkronisasi dan harmonisasi, ini saya kira secara umum saja. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur untuk menyusun rencana aksi, kemudian setiap sektor menyampaikan laporan kesiapan mereka, kemudian
memperoleh gambaran umum dan seterusnya ya. Saya kira ini kita sinkronisasi karena memang penanganan keadaan darurat kan dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan ya, sehingga memang diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi tadi. Kalau kita lihat memang yang paling tertinggi penanggung jawabnya adalah gubernur, nanti di bawahnya akan yang dibantukan oleh tim teknis ya, tim teknis penanganan keadaan darurat yang akan mengorganisir atau mengkoordinasi semua pemangku kepentingan tadi. Kemudian rencana tindak lanjut, tentu ini secara umum saja. Dokumen rencana ini disusun bersama pemangku kepentingan. Dokumen ini akan ditandatangani oleh setiap pimpinan instansi yang terlibat dan dikeluarkan oleh gubernur dan seterusnya ya. Kemudian pemutahiran data, saya kira inti data-data tadi yang akan dimutakhirkan secara berkala seperti tadi ya. Jika bencana tidak terjadi, rencana kontingensi akan diperpanjang masa berlakunya ke tahun berikutnya. Evaluasi dan penyesuaian isi rencana kontingensi akan dilakukan setiap 3 tahun, jadi akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian dan seterusnya. Jadi untuk pemutakhiran data sesuai dengan kondisi terkini seperti apa. Kemudian ini simulasi, saya kira nanti ini secara prosedur saja, simulasi-simulasi yang nanti akan harus diuji coba gitu ya. Tentu untuk menguji ketepatan rencana kontingensi yang dibuat, apakah sudah sesuai atau belum, memastikan kesiapsiagaan dan respon efektif terhadap pencemaran udara. Beberapa tahapan simulasi ya seperti persiapan, pembentukan tim, pengembangan skenario, perancangan prosedur, kemudian ada briefing kepada peserta dan penjelasan prosedur simulasinya. Kemudian pelaksanaan simulasi, implementasi dari skenario yang sudah dibuat, monitoring dan pengawasan, uji komunikasi dan koordinasi ketika terjadi apa yang harus dilakukan oleh berbagai instansi atau pelaksana tugas tadi gitu ya. Evaluasi dan umpan balik dari hasil evaluasi kira-kira ada umpan baliknya tidak baik dari sisi briefing, analisis kinerja tim dan prosedur maupun dokumentasi hasil simulasinya. Kemudian perbaikan dan penyesuaian yang nanti revisi ya rencana kontingensi, memang kalau ada perbaikan yang tidak sesuai ketika simulasi bisa saja direvisi gitu ya. Kemudian implementasi dari perbaikannya seperti apa, kemudian pelaporan dan komunikasi dari ya, hasil simulasi tadi harus tetap dibuat pelaporan dan pemantauan berkala gitu ya. Bisa saja nanti dalam pemantauan tidak lanjutnya ada pembaruan prosedur dan rencana kontingensi itu sendiri. Kemudian penutup, saya kira ini secara umum dokumen ini dibuat sebagai acuan kebijakan dan strategi. Jadi bisa saja menjadi sebuah strategi ke depan bagaimana penanganan pencemaran udara agar terselenggaranya kegiatan penanggulangan polusi udara yang efektif, efisien, dan terpadu. Di mana proses kebutuhan yang masih belum tersedia tadi dapat dipenuhi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang dapat dimanfaatkan antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, lembaga vertikal, dunia usaha, masyarakat, relawan, dan lain-lain. Dokumen ini masih perlu disempurnakan, pastinya diharapkan ada masukan dan sifatnya membangun dalam proses penyempurnaan, updating, dan pemutakhiran data ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.